Selamat datang! Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul setiap Ramadan, ya kan? Sholat tarawih itu mendingan 11 rakaat atau 23 rakaat sih? Eits, daripada kita sibuk berdebat, gimana kalau kita coba telusuri bareng-bareng sejarahnya yang ternyata seru banget. Ini bisa jadi kunci buat kita ngerti kenapa dua-duanya punya tempat yang istimewa. Pasti banyak deh di antara kita yang kepikiran soal ini. Nah, biar nggak penasaran lagi, yuk kita bedah tuntas ceritanya. Kita mulai dari akarnya, dari awal banget buat nemuin jawabannya. Oke, sebelum kita jauh-jauh bahas rakaat, kita mulai dari yang paling dasar dulu, namanya. Kenapa sih disebut tarawih? Ternyata kata tarawih itu artinya istirahat atau santai. Unik ya, nama ini muncul karena dulu itu sholatnya diselingi jeda-jeda buat istirahat. Jadi dari namanya aja udah kebayang ya, sholat ini tuh spesial. Nah, perjalanan kita dimulai jauh ke belakang. Di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya di tahun kedua setelah hijrah. Jadi ceritanya begini, di malam ke-23 Ramadan, Nabi sholat di masjid. Awalnya cuma beberapa sahabat yang ikut. 2 malam kemudian, di malam ke-25, beliau sholat lagi dan yang ikut makin banyak. Kabar ini nyebar dan di malam ke-27, wah makin rame lagi. Puncaknya di malam ke-29, masjid sampai penuh sesak. Tapi justru di malam itu, Nabi nggak keluar memimpin sholat. Kenapa ya? Nah, besok paginya Nabi ngejelasin kenapa beliau nggak keluar. Dan jawabannya ini dalam banget. Beliau bilang, aku nggak keluar karena takut sholat ini nanti diwajibkan buat kalian. Wow, ini bukan soal ritual teman-teman, ini soal kasih sayang. Nabi khawatir kalau amalan sunnah yang indah ini malah jadi beban wajib buat umatnya. Ini menunjukkan betapa beliau memprioritaskan kemudahan bagi kita semua. Oke, jadi sejak saat itu, sholat tarawih berjamaah di masjid berhenti dulu. Nabi lanjut sholat malam di rumah, dan dari riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas, jumlahnya konsisten 11 rakaat. Tapi tunggu dulu, jangan cuma fokus ke angka 11-nya. Yang bikin luar biasa itu bukan jumlahnya, tapi kualitasnya. Diceritakan kalau bacaan Nabi itu panjang banget dan indah sekali. Bahkan ada riwayat yang menyebut beliau bisa membaca lebih dari 5 juz dalam satu malam. Kebayang gak tuh khusyuknya? Sekarang kita lompat ke era setelah Nabi wafat. Tepatnya di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di sini nih ceritanya mulai berkembang lagi. Jadi, suatu malam di bulan Ramadan, Khalifah Umar jalan-jalan ke masjid. Beliau lihat orang-orang sholat tarawih, tapi kok misah-misah ya? Ada yang sholat sendiri, ada yang bikin kelompok kecil di pojok sana, kelompok lain di pojok sini. Khalifah Umar ini visioner banget. Beliau nggak mikir, oh mereka salah. Tapi beliau mikir, wah sayang banget ya potensi kebersamaan dan syiarnya jadi hilang. Disinilah muncul sebuah ide brilian untuk menyatukan mereka semua. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan semua jamaah untuk sholat di belakang satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat dengan bacaan Quran terbaik. Dan Umar sendiri menyebut tindakannya ini sebagai bid'ah hasanah atau inovasi yang baik. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang baru, mengingat Nabi tidak melakukannya secara rutin, tapi tujuannya sangat mulia, yaitu menyatukan umat dan menghidupkan malam Ramadan dengan lebih syahdu. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Kenapa jadi 23 rakaat, yaitu 20 taraweh ditambah 3 witir? Gini logikanya, tujuannya adalah untuk meniru durasi sholat Nabi yang panjang banget itu. Tapi masalahnya nggak semua orang kuat berdiri lama dengan bacaan sepanjang itu kan? Nah, disinilah letak kecerdasan para sahabat. Mereka melakukan ijtihad atau penalaran. Solusinya, jumlah rakaatnya diperbanyak, tapi bacaan di setiap rakaatnya diperpendek. Jadi total durasi sholatnya tetap panjang, tapi jadi jauh lebih ringan dan bisa diikuti oleh semua orang. Jenius kan? Dan yang lebih keren lagi, keputusan ini gak ditentang sama sekali. Semua sahabat yang ada saat itu setuju. Dalam Islam, kesepakatan para sahabat ini disebut ijma. Dan ini punya kekuatan hukum yang sangat kuat. Jadi, praktek 23 rakaat ini punya landasan yang kokoh banget. Ceritanya belum selesai sampai di sini loh. Ternyata, praktek tarawih ini terus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di tempat yang berbeda. Kita lihat contohnya di 2 kota suci. Oke, jadi di Mekah, para jamaah sholat tarawih 20 rakaat. Nah, di sela-sela istirahatnya, ingat kan nama tarawih artinya istirahat, mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah.
Wah, pahalanya jadi double-double kan? Di sisi lain, di Madinah, mereka juga sholat 20 rakaat. Tapi mereka nggak punya Ka'bah. Jadi pas jamaah Mekah lagi tawaf, jamaah Madinah ya cuma istirahat aja. Mereka merasa, kok kita ketinggalan pahala ya? Untuk mengatasi kecemburuan pahala ini, muncullah lagi ijtihad yang luar biasa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gimana caranya? Setiap jeda istirahat yang harusnya diisi tawaf, diganti dengan 4 rakaat sholat tambahan. Karena ada beberapa kali istirahat, totalnya jadi nambah. Nah, akhirnya total rakaat tarawih di Madinah menjadi 36. Ini semua dilakukan supaya keistimewaan yang didapat penduduk Madinah bisa seimbang dengan penduduk Mekah. Oke, setelah kita jalan-jalan menyusuri sejarah yang panjang ini, dari zaman Nabi ke zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai ke Umar bin Abdul Aziz, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil buat kita sekarang? Lihat deh tabel ini, semuanya jadi jelas kan? Di zaman Nabi prakteknya 11 rakaat, fokusnya di kualitas dan bacaan yang super panjang. Di zaman Umar bin Khattab jadi 23 rakaat, tujuannya agar semua orang bisa ikut merasakan sholat yang panjang tanpa merasa berat. Lalu di Madinah pada masa Umar bin Abdul Aziz jadi 39 rakaat termasuk witir, tujuannya untuk mengimbangi pahala tawaf. Jadi setiap pilihan jumlah rakaat itu punya sejarah, punya alasan dan punya logika spiritual yang dalam, nggak ada yang asal-asalan. Jadi, intinya apa? Intinya adalah mau kita sholat 11 rakaat atau 23 rakaat, dua-duanya punya dasar sejarah dan dalil yang sama-sama kuat. Yang satu mengikuti praktek Nabi di rumahnya, yang satu mengikuti ijtihad dan ijma para sahabat di masjid. Jadi, jangan lagi deh kita berdebat soal angka. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah pada keikhlasan kita, kehusyuan kita, dan semangat kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan pada akhirnya, kita kembali ke sabda Nabi sendiri. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Perhatikan deh, Nabi nggak bilang, barang siapa yang sholat 11 rakaat atau 23 rakaat. Beliau menekankan dua hal, iman dan ihtisab, yaitu keyakinan dan harapan tulus akan pahala dari Allah. Itulah esensinya. Sejarah tarawih ini ngajarin kita pelajaran yang sangat berharga tentang fleksibilitas, kebijaksanaan, dan yang terpenting, persatuan. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Ramadan kali ini, mau kita isi dengan perdebatan yang memecah belah, atau kita isi dengan ibadah khusyuk yang menyatukan hati?